Pemirsa, akibat jalan dikeruk, aktivitas warga terganggu. Konflik antara pemilik lahan dan pengembang perumahan membuat akses jalan warga terputus. Sejumlah warga pun melaporkan pengembang perumahan ke polisi. Warga komplek perumahan di Jalan Karim Kadir TKR Gandus, Palembang ini protes pengerukan jalan yang membuat aktivitas mereka terganggu. Mereka meminta alat berat berhenti menggali jalan yang akan dibuat parit tersebut. Namun protes warga ditolak. Eskavator tetap menggali jalan karena lahan yang digali bukan milik warga. Mereka tak tahu menahu terkait konflik tanah antara pemilik lahan dengan pengembang perumahan. Yang aku tahu urusan PT dengan Pak Jalal. Kami ini sebagai warga tidak ada urusan dengan hal ini. Yang harusnya punya hati nurani. Cak mana kalau budak kecil nak sekolah, hari ini hari pertama budak nak sekolah. Entah ada nak melahir ke. Kita anggaplah sekolah bisa libur ya, wong nak melahir ke. Berpikir wong sakit. Entah ada wong mati di dalam. Nak kubur ke dalam lubang itu tidak mungkin kan. Perwakilan pemilik lahan mengaku terpaksa mengeruk jalan karena tidak ada itikat baik dari pengembang perumahan. Tanah milik mereka digunakan pengembang untuk membuat akses jalan ke perumahan. Untuk warga yang di dalam itu ada 11 unit rumah yang sudah dijual sama developer, dan kita kasih waktu lagi untuk 11 unit rumah yang dijual sama developer. Jika 1 minggu tidak ada konfirmasi, tidak ada etikat baik, terpaksa akan kami ratakan. Gagal membatalkan pengerukan tanah, warga membubarkan diri. Sebagian warga yang dirugikan pengembang perumahan membuat laporan ke polisi. Sementara pemilik lahan tetap akan menempuh jalur hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pemirsa, panitia kerja haji DPR menyambangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Mereka melaporkan hasil penetapan biaya perjalanan ibadah haji BP 2025 sebesar Rp55,5 juta. Hasil pembahasan panja haji tentang pembiayaan perjalanan haji 2025 telah menetapkan biaya perjalanan haji sebesar Rp55,5 juta. Panja pun melaporkan besaran biaya perjalanan haji tersebut ke Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyatakan pemerintah bersama DPR RI melakukan efisiensi biaya haji sehingga mengalami penurunan sekitar Rp600.000 dari tahun sebelumnya. Kita hanya itu saja, tentu tugas kita berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Usai pertemuan, Marwan menyampaikan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto masih berharap penurunan biaya perjalanan haji lebih dari jumlah tersebut. Dari hasil pembiayaan yang dilakukan masa-masa lalu. Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu. Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu. Pemirsa, Komisioner KPU DKI Jakarta menyerahkan surat undangan penetapan hasil pemilihan gubernur kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Rano Karno atau Sidul. Sebelumnya, KPU Jakarta juga telah menyerahkan surat undangan penetapan ke Cagup terpilih Pramono Anung. Komisioner KPU DKI Jakarta menyambangi kediaman calon wakil gubernur Cagup Jakarta Rano Karno di warung garasi Sidul Komplek Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rombongan KPU DKI tiba sekira pukul 15.28 WIB, disambut langsung oleh Bang Dul yang dampingi juru bicara Aris Setiawan Yodi dan tim pemenangan. Kedatangan Komisioner KPU untuk mengantarkan undangan penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024 yang akan dilaksanakan 9 Januari 2025.
Selanjutnya, surat keputusan KPU Jakarta akan diserahkan ke DPRD Provinsi Jakarta untuk mengusulkan pengesahan pasangan terpilih. Berikutnya, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sesuai keputusan pemerintah pusat. Pemirsa, di hari kedua pelaksanaan makan bergizi gratis, para siswa di SMPN 61 Jakarta nampak antusias. Ya, siswa dan siswi melahap menyantap makanan yang diberikan. Hari kedua pelaksanaan program makan bergizi gratis disambut antusias oleh siswa SMPN 61 Jakarta. 655 porsi makanan dibagikan merata ke seluruh siswa. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat di hari kedua tetap disambut antusias. Sebanyak 655 porsi makanan yang dibagikan kepada siswa terdiri dari nasi putih, sayur bayam wortel, telur orak-arik, pisang, dan juga susu. Para peserta didik ini pun tampak menikmati dan lahap menyantap. Sejumlah siswa pun menyukai menu yang disajikan, namun juga ada siswa yang menyayangkan tidak bisa menukar minuman dengan makanan lain seperti di hari pertama. Menurut aku ini makanannya lumayan sangat sehat dan enak. Menurut aku juga setuju sih, itu sehat terus enak juga. Lebih enak kemarin sih. Iya. Karena susunya bisa diganti gitu sama kayak tahu gitu. Harapannya program ini terus berlanjut karena kami siswa-siswi SMP Negeri 61 Jakarta itu sangat terbantu. Orang tuanya juga sangat terbantu. Yang harusnya pagi-pagi nyiapin bekal buat anak-anaknya, sekarang alhamdulillah dengan adanya program ini jadi sudah mereka terbantu sekali. Terus untuk uang jajan mereka juga ya, yang biasanya harus membeli makan gitu, mereka juga lebih hemat. Para siswa dan pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis dapat terus terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Tri Julianti, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia memastikan seluruh hewan ternak jenis sapi impor asal Australia terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Sapi impor dikarantina dan divaksin untuk memastikan pencegahan penyebaran penyakit PMK, LSD, dan Brusela. Badan Karantina Indonesia melakukan tindakan karantina terhadap impor sapi bakalan dari Australia, yaitu dengan melakukan pengasingan dan pengamatan selama kurang lebih 14 hari sejak kedatangan. Sapi-sapi ini wajib dikarantina sebelum didistribusikan. Kemudian Badan Karantina Indonesia melakukan vaksinasi, swab, dan pengambilan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan lanjut di lab. Inspeksi ini juga berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Sapi sebagai salah satu protein dipastikan dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya. Itu semuanya kita lakukan vaksinasi. Jadi kita pastikan semuanya sehat. Kalau ada yang sakit, itu pasti kita musnahkan. Itu pasti kita musnahkan. Jadi kita tidak akan memberi makanan yang tidak sehat kepada masyarakat kita. Baur Lebur, sebuah pertunjukan lintas seni mengkolaborasikan antara seni peran, tari, dan musik Indonesia yang diolah menjadi satu rasa atas dasar cinta. Dengan gemulai, para penari ini menampilkan tari-tarian tradisional dari sejumlah daerah di Indonesia. Pertunjukan yang diinisiasi Oma Wulangre dan Amarta ini mengkolaborasikan berbagai lintas seni dalam satu sajian, meliputi seni tari, seni peran, dan seni musik yang disebut Baur Lebur. Salah satu tarian yang dibawakan adalah tari Betawi yang dinamakan Kinang Kilaras dengan penampilan penuh warna. Seni teater pun ditampilkan dengan apik. Pertunjukan ini ditujukan dalam upaya refleksi untuk berkompromi, memahami toleransi, hingga berusaha melebur untuk menemukan satu kesatuan cinta.
kami pengen semua seni membaur dan juga melebur menjadi satu kesatuan rangkaian pertunjukan yang indah, karena kami percaya merawat kesenian itu tidak bisa dilakukan sendiri. Pentas Gugur Gunung ini tetap menjadi wadah untuk komunitas teman-teman yang berada di Omah Wulangreh, menjadi satu panggung untuk apresiasi gitu ya, apresiasi teman-teman komunitas Omah Wulangreh. Di Indonesia itu ada banyak tarian dan macam-macam, dan ada yang centil, ada yang anggun. Jadi intinya semoga kesan baur lebur, yaitu kayak semua budaya Indonesia yang beda-beda tapi jadi satu, itu bisa sampai ke penonton. Lebih menambah wawasan dan bisa memperluas ilmu dan pengetahuan tentang tarian Nusantara gitu sih. Pertunjukan seni ini diharapkan dapat membuat seluruh lapisan masyarakat dari berbagai usia mencintai budaya Indonesia. Pemirsa, saya baru saja menyaksikan pertunjukan Baur Lebur, kolaborasi antara seni tari Indonesia, kemudian juga ada seni musik dan juga seni peran yang sangatlah luar biasa. Ini tentu sangatlah menginspirasi, terutama bagi kaula muda Indonesia untuk terus melestarikan budaya bangsa. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Zulkarnain, Ayus melaporkan. Pemirsa, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret nama Hasto Kristianto. Proses penggeledahan rumah Hasto Kristianto oleh tim penyidik KPK berlangsung pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga petang. Disaksikan kuasa hukum Hasto Kristianto. Proses penggeledahan ini mendapat penjagaan ketat pihak kepolisian. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita 2 barang bukti yang dianggap relevan dengan penyidikan. Barang bukti tersebut diantaranya flash disk dan buku yang diduga memiliki keterkaitan dengan Harun Masiku, buronan yang hingga kini masih dicari oleh KPK. Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai 1 buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja. Yang 1 koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Nggak cuma satu. Ini sempat dilihat dulu nggak Pak isi flash? Oh tentu dong, kan semua yang dibuka mereka geledah, mereka sita, kami saksikan semua. Apa saja Pak isi flash disknya, Pak? Ya menurut mereka ada, ya kita sejauh ini nggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada katanya. Menurut mereka. Pak, untuk Pak Hastonya sendiri gimana Pak, dan keluarganya apakah ada di dalam? Untuk keberadaan Pak Hasto, Pak? Enggak, kalau Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen.